Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Mom Love. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada teman saya sedang hamil. Dia kontak saya. Dia cerita bahwa dia mengalami perdarahan dan sudah ke dokter dan dianjurkan oleh dokternya untuk segera bed rest. Mungkin karena dia ingat bahwa saya dulu pernah mengalami bed rest waktu hamil anak kedua. Nah, dia tanya-tanya mengenai pengalaman saya. Dari situ saya kepikiran untuk sharing juga mengenai pengalaman saya ini di channel saya. Mungkin ada para perempuan yang sedang mengalami hal yang sama, para calon orang tua yang mau tahu bagaimana perjalanan saya sewaktu bed rest total dulu, dan ada sedikit tips yang bisa saya bagi. Silahkan untuk simak terus video ini sampai habis. Bagaimana cerita awalnya sampai saya harus bed rest? Jadi pada saat kehamilan kedua itu saya mengalami keguguran. Nah, ini juga ceritanya lumayan Masya Allah banget. Mungkin lain kali bisa saya sharing juga. Nah, tak lama kemudian ini saya hamil yang ketiga. Pada saat hamil ketiga ini saya mengalami perdarahan. Kenapa saya sebut perdarahan? Karena memang bukan flek, bukan kecoklatan atau setetes dua tetes. Jadi ini memang benar-benar sudah merupakan perdarahan yang lumayan hebat, seperti orang menstruasi, darah segar yang lumayan banyak. Nah, saya langsung ke dokter pada saat itu, langsung periksa dalam, USG, semuanya segala macam, dan dokter segera memutuskan bahwa saya harus bed rest total. Sebenarnya bed rest itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi aktivitas dengan lebih banyak menghabiskan waktu di atas tempat tidur. Nah, tingkatannya itu tergantung dari jenis penyakit dan juga anjuran dari dokter masing-masing. Nah, karena pada saat itu saya diharuskan untuk bed rest total, jadi semuanya itu dilakukan di atas tempat tidur. Jadi saya itu turun tempat tidur hanya untuk ke kamar kecil. Bahkan pada saat itu saya untuk makan saja itu sambil tiduran ya, sambil rebahan. Perdarahan yang pertama itu terjadi pada saat kehamilan di usia 10 mingguan. Nah, setelah itu tentu saya langsung melakukan anjuran dokter untuk segera bed rest total. Tapi kadarullah sekitar 1 atau 2 bulan kemudian itu saya kembali mengalami perdarahan. Kali ini bahkan jauh lebih banyak dari perdarahan yang pertama. Nah, saya ingat sekali waktu itu yang saya rasakan, saya sudah mulai lebih ikhlas, lebih berserah bahwa semua yang terjadi itu pasti akan bahwa semua yang terjadi itu pasti akan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau yang pertama itu saya masih cemas ya, karena yang pertama itu kan saya sempat keguguran sebelumnya, jadi kepikiran saya itu udah kemana-mana. Saya takut keguguran lagi segala macam karena masih trauma dari keguguran yang sebelumnya. Nah, begitu mengalami perdarahan yang kedua itu saya merasa saya lebih ikhlas, saya lebih siap, saya lebih berserah bahwa apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Akhirnya kita ke rumah sakit dan diperiksa lagi, periksa dalam segala macamnya yang menggunakan alat itu, lalu juga USG segala macam. Nah, alhamdulillah janin dinyatakan sehat, masih bisa bertahan, masih dalam kondisi bagus. Akhirnya saya hanya dikasih obat dan kembali ke rumah untuk meneruskan usaha untuk bed rest total. Nah, sekarang untuk para bumil yang mungkin harus berjuang untuk melewati pengalaman yang sama dengan saya mau berbagi beberapa hal yang sekiranya bisa dilakukan pada saat bed rest. Karena dokter itu yang lebih tahu kondisi kita yang sebenarnya seperti apa, maka kita harus wajib mengikuti semua anjuran dokter. Sebagai contoh, misalnya kita disuruh untuk bed rest total, ya maka kita harus melakukan itu. Karena kadang ada juga pasien yang misalnya diminta bed rest total, tapi dia masih melakukan aktivitas ringan karena mikirnya ya udahlah cuma ringan-ringan aja. Padahal memang disuruhnya untuk bed rest total. Jadi dalam hal ini kita harus mematuhi semua anjuran dokter. Di saat-saat seperti ini, yang paling kita butuhkan itu adalah dukungan dari suami, baik secara fisik maupun mental, dari mulai pijit-pijit badan kita yang pegel sampai mengenai urusan rumah. Karena bagaimanapun kalau kita bed rest itu pasti ada hal-hal yang terbengkalai. Apalagi misalnya seperti saya sudah ada anak pertama sebelumnya, itu kan juga perlu diurus, perlu dilayani. Nah, itu kita harus bicarakan ke suami, bekerja sama bagaimana menangani semua supaya masa bed restnya itu dijalani dengan baik.
Kalau situasinya itu harus bed rest total dan suami juga nggak memungkinkan untuk membantu mengerjakan semuanya kan karena harus bekerja dan lain-lain. Nah ini sudah saatnya kita untuk meminta bantuan dari orang lain. Kalau seandainya kita tinggalnya dekat orang tua, mertua atau saudara, itu mungkin kita bisa minta bantuan mereka ya. Tapi pun kalau seandainya mereka tidak berkenan atau tidak memungkinkan, nah ini saatnya kita untuk meminta bantuan dari luar. Maksudnya itu dengan mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, mengurus rumah, mengurus anak, itu kan tidak mungkin kita kerjakan. Karena kalau seandainya kita tidak meminta bantuan orang lain atau mempekerjakan orang lain pada masa bed rest, itu saya jamin agak susah ya untuk bisa melakukan bed rest dengan maksimal. Apalagi kalau misalnya sudah ada anak pertama yang harus diurus. Kayaknya kalau untuk ibu itu nggak mungkin ya membiarkan anaknya misalnya benar-benar bed rest total. Kalau anaknya nggak ada yang ngurus, pasti pikirannya juga jadi bercabang-cabang gitu ya. Makanya kalau memang dibutuhkan, nah itu sudah saatnya kita untuk meminta bantuan orang lain untuk membantu kita. Jangan stres. Nah ini gampang untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan ya. Apalagi bumil itu dipengaruhi oleh hormon kehamilan dan lain-lain. Nah di masa seperti ini apalagi kayaknya sulit banget untuk menghindari stres. Saya malah pada saat itu ada masanya setiap hari itu merasa leher dan pundak saya itu selalu sakit. Setiap hari saya pikir ini bawaan hamil atau saya salah posisi tidur. Ternyata setelah saya konsultasi ke dokter itu merupakan akibat dari stres. Maksudnya itu kepikiran macam-macam, jadi otak itu tegang, ototnya juga tegang. Nah itu menimbulkan rasa sakit. Jadi itu sebenarnya katanya merupakan akibat dari stres itu sendiri. Jadi gimana caranya menghindari si stres ini? Menurut saya itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Karena kan kita yang paling mengenal diri kita sendiri. Kita yang tahu bagaimana caranya mengalihkan pikiran dari negatif menjadi berpikir positif. Dari yang pikirannya macam-macam, kita berusaha untuk fokus kepada hal yang baik-baik, mencari cara gimana supaya kita nyaman, happy. Nah itu semua harus kita usahakan dan mencari jalan yang baik bagaimana supaya kita terhindar dari si stres ini. Nah kalau saya selain itu saya juga ada satu amalan doa yang selalu saya baca pada saat saya hamil dan saat saya bed rest itu. Nah nanti doanya itu akan saya tampilkan di video ini. Ya karena bed rest ini dilakukan di tempat tidur, makanya kamar tidur itu harus dibuat nyaman untuk kita. Nah yang namanya bumil itu kan definisi nyamannya beda-beda ya. Karena kalau lagi hamil itu ada yang bawaannya jadi nggak suka wangi-wangian. Nah itu segera deh semua yang wangi-wangi itu dikeluarkan dari tempat tidur. Nah atau juga ada yang suka merasa gerah, lebih suka yang fresh. Nah itu kita harus mengatur sirkulasi kamar tempat tidur supaya lebih baik lagi. Nah kalau saya itu random banget ya. Saya waktu bed rest itu saya paling nggak bisa kena cahaya matahari. Jadi setiap kena silau matahari itu bawaannya jadi pusing banget. Nah kayaknya aneh sih ya, tapi memang itu terjadi di saya. Makanya di kamar tidur itu hordeng itu selalu tertutup supaya saya itu nggak dapat matahari dari luar gitu ya. Nah intinya sih bagaimana caranya membuat kamar tidur, ruangan untuk kita bed rest itu menjadi nyaman. Mungkin berpikir kalau bed rest itu bakal bosen ya karena kan seharian di kamar, tiduran aja. Nah supaya nggak bosen dan menghindari pikiran supaya nggak kemana-mana, terutama pikiran-pikiran yang negatif, nah makanya kita harus melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan kita dari pikiran atau hal-hal yang nggak penting itu. Nah misalnya itu bisa membaca buku, mungkin bisa membaca buku favorit atau buku yang ringan-ringan, yang mikirnya itu nggak terlalu berat, atau bisa juga mendengarkan musik. Nah mungkin itu bisa membawa mood kita jadi lebih baik. Nah selain itu juga bisa nonton film yang ringan, film yang lucu. Nah itu bisa juga membuat kita jadi nggak stres, lebih enak gitu ya. Nah selain itu juga mungkin juga kalau ada yang suka nulis, nah itu bisa menulis diari tentang kehamilan, itu bisa jadi kenang-kenangan nanti, bisa juga sebagai catatan kita sendiri, misalnya apa yang kita rasakan atau ini udah minggu keberapa, bagaimana. Nah itu hal-hal yang bisa dilakukan supaya kita nggak bosan, dan selain itu juga bisa mengalihkan pikiran kita supaya tetap fokus dan positif.
Memilih dan memakai baju yang nyaman pada saat bed rest itu menurut saya bukan hanya membuat badan lebih enak, tapi juga membantu meningkatkan mood. Yang namanya wanita hamil itu kan gampang gerah segala macam. Makanya kalau kita memakai pakaian yang nyaman itu bisa membantu kita supaya merasa lebih enak. Nah, yang kedua itu kita wajib menjaga kebersihan badan, terutama organ kewanitaan. Kalau kita lagi hamil itu rawan terjadi keputihan, dari mulai keputihan yang normal sampai keputihan yang membahayakan, yang bisa menyebabkan infeksi bahkan keguguran. Nah, saya pernah mengalami hal ini sampai akhirnya harus diambil tindakan, harus dibersihkan menggunakan alat khusus yang rasanya itu juga nggak nyaman ya. Nah, makanya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita mencegahnya dengan cara menjaga kebersihan, terutama daerah kewanitaan. Yang juga saya lakukan pada saat bed rest yaitu memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau zaman sekarang itu semuanya lebih mudah ya, bisa download Murotal atau download aplikasi Al-Quran di Play Store. Memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran ini selain bagus untuk janin, juga membuat kita merasa lebih tenang. Jadi kita bisa download di Play Store, itu aplikasi kehamilan banyak banget ya. Search aja aplikasi kehamilan atau pregnancy guide, nanti kita bisa pilih. Nah, dari sini kita bisa tahu perkembangan janin dari minggu ke minggu. Misalnya sudah sebesar apa, atau pertumbuhan organ-organ tubuhnya seperti apa, dan banyak lagi sih informasi mengenai kehamilan. Nah, dari sini membuat saya merasa ada bayangan, oh janin saya ini sudah sebesar ini. Jadi semakin sayang, semakin semangat lagi untuk melakukan yang terbaik, bed restnya juga jadi semangat, dan doanya juga jadi lebih semangat lagi. Ini sangat penting ya, apalagi kalau kondisinya itu kita harus bed rest. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa dapat jawabannya lebih cepat, atau kalau ada apa-apa, kita bisa ditangani dengan lebih cepat lagi. Nah, kayaknya kalau zaman sekarang itu hampir semua dokter kandungan itu mau ya memberi nomor handphone ke pasiennya. Tinggal kitanya aja pada saat konsultasi atau pada saat periksa, kita jangan sampai lupa atau malu untuk minta nomor handphone ke dokter. Ya Allah, peliharalah anakku selama ia berada di dalam perutku dan sehatkanlah dia. Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada penyembuhan selain penyembuhan-Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya Allah, rupakanlah dia yang ada di perutku dengan rupa yang baik, dan tetapkanlah ke dalam hatinya iman kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Ya Allah, keluarkanlah dia dari perutku dengan mudah dan selamat. Ya Allah, jadikanlah dia sehat yang sempurna, berakal dan pandai, alim dan beramal. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya dan baikkanlah akhlaknya. Fasihkanlah lisannya, baguskanlah suaranya untuk membaca Al-Quran dan hadis. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa ini saya baca setiap saat, kapanpun. Jadi kalau saya merasa gelisah, atau saya merasa takut, saya merasa deg-degan, saya mengkhawatirkan janin saya, atau ya kapanpun, dimanapun saya baca, tidak sekedar saya baca, tapi juga saya yakini, saya percaya, saya benar-benar meresapi setiap kata-katanya, dan saya berdoa semoga doa yang saya ucapkan itu dikabulkan oleh Allah. Dulu waktu saya keguguran itu awalnya cuma flek, itu pun warnanya sangat samar ya, tapi ternyata janin saya tidak bisa diselamatkan. Nah, kemudian saat saya hamil lagi, saya mengalami perdarahan, harus bed rest segala macam, tapi qadarullah anak saya lahir dengan sehat, selamat dan sempurna. Maksud saya adalah kita harus selalu sabar, ikhlas, dan berbaik sangka terhadap ketentuan Allah. Karena memang hanya dialah yang tahu kapan waktu yang terbaik buat kita. Buat Bumil yang sedang nonton video ini, yang mungkin sedang bed rest atau kehamilannya sedang bermasalah, jangan sedih-sedih, tetap semangat. Walaupun saya tahu ini berat, karena saya sendiri juga pernah mengalami, dan kalau ngomong masalah ini tuh rasanya masih emosional, tapi saya tahu wanita itu kuat dan bisa melewati semua hal. Saya percaya itu. Kadang perempuan itu justru malah lebih kuat loh dibanding laki-laki. Nah, makanya tetap semangat, jangan sedih-sedih, tetap ikhtiar, tetap berusaha dan berdoa. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.